Halo semuanya, balik lagi sama saya Muhammad Tori. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih public speaking itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, karakteristiknya, komponen-komponennya, dan juga kelebihan dan kekurangan dari public speaking itu sendiri. Maka mari kita mulai saja ya. Jadi istilah public speaking mungkin bukanlah istilah yang asing bagi kita semua ya. Mungkin pada zaman dahulu semua orang belum tentu memiliki kesempatan untuk melakukan public speaking. Akan tetapi saat ini, dari siswa sampai mahasiswa, pekerja kantoran sampai dengan manajer, dan lain sebagainya mungkin setidaknya pernah melakukan public speaking ini dalam masa kehidupannya. Bahkan, saking lazimnya public speaking dilakukan oleh berbagai macam orang. Tips-tips dalam bagaimana melakukan public speaking, seperti misalnya bagaimana melakukan public speaking tanpa grogi, cara berbicara umum di depan umum, dan lain sebagainya, telah banyak dibahas dalam sosial media, buku seminar, ataupun video tutorial yang bisa diunduh oleh siapa saja tanpa kenal waktu. Karena dari itu, mungkin sekarang banyak orang yang bisa melakukan public speaking, karena pembelajaran sudah tidak lagi susah didapatkan, apalagi di generasi modern yang banyak melakukan segala teknologinya itu dengan mudah. Nah, mari kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Jadi public speaking sebenarnya bukanlah aktivitas baru yang hanya dilakukan oleh manusia-manusia zaman sekarang. Bahkan sejarah telah menunjukkan bahwa akar tradisi dari public speaking telah ada dari peradaban Yunani kuno. Di zaman tradisi politiknya, seni berbicara di depan publik ini biasa disebut dengan nama retorika. Dan dari bahasa Yunani kunonya berarti retorikos yang berarti pidato, atau dari kata retor yang berarti pembicara publik, yang telah dipelajari bahkan sejak dalam ilmu pengantar ilmu komunikasi. Secara singkat, retorika berarti pembicaraan publik atau pidato. Tokoh-tokoh yang terkenal berbicara atau melakukan retorika adalah Gorgias, Plato, dan Aristoteles, yang seperti kita pasti semua tahu bahwa dengan model komunikasi Aristoteles yang dimilikinya. Saat ini public speaking dianggap merupakan tingkatan komunikasi yang paling tinggi dalam komunikasi. Dari komunikasi interpersonal sampai komunikasi publik yang bisa dilakukan oleh manusia dan termasuk dalam salah satu model-model komunikasi yang dipelajari sejak dulu. Dan siapapun dapat melakukannya serta tidak harus dalam ruang lingkup politik, sebagaimana pada zaman dahulu. Beberapa orang menyebutkan bahwa suatu komunikasi dapat disebut dengan komunikasi publik apabila jumlah audiensnya berada dalam komunikasi tersebut atau berjumlah dari 10 orang. Akan tetapi, pada prinsipnya komunikasi publik memiliki bentuk sistem komunikasi massa yang melibatkan pembicara dan audiens dalam jumlah yang banyak dan tidak dapat dipahami hanya dengan model komunikasi antar pribadi. Setelah pengertian, mari kita bahas soal karakteristiknya ya. Untuk mempermudah membedakan antara public speaking dan tidak, maka beberapa karakteristik public speaking berikut ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi public speaking atau bukan. Karakteristik public speaking adalah bersifat formal, selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide-ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara, dan terdapat audiens tertentu yang menjadi sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Public speaking memiliki fungsi-fungsi komunikasi tertentu yang bisa jadi berbeda dengan komunikasi yang lain. Lalu kita berlanjut ke komponennya ya. Di komponen ini, public speaking memiliki 10 komponen tertentu sebagaimana komunikasi yang lain. Adapun komunikasi publik memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama ada stimulus. Stimulus yaitu suatu rangsangan awal sebagai sebuah bentuk mencari atensi psikologis pada para audiens yang dihadapi oleh pembicara. Yang kedua adalah pembicara itu sendiri, yaitu orang yang berbicara di depan publik yang membangun pesan direndaskan pada pengalaman yang dimiliki, keadaan emosional, psikologis, tujuan pembicara, dan lain sebagainya. Pembicara biasanya berharap mencapai tujuan yang ia mau dan menjanjikan pesan-pesan tertentu yang mungkin berniat untuk memotivasi para audiens. Pesan yaitu apa yang disampaikan oleh pembicara, baik pesan verbal ataupun non-verbal. Yang keempat ada channel, yaitu saluran komunikasi yang digunakan oleh pembicara dan pendengar untuk saling berkomunikasi.
kelima ada audiens. Audiens sangatlah penting untuk sesi public speaking, karena audiens adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk mendengarkan pembicara. 6. Ada konteks, yaitu situasi yang melingkupi komunikasi publik. 7. Ada dampak. Dampak adalah akibat atau efek-efek yang timbul saat audiens mendengarkan sang pembicara berbicara di depan umum. 8. Ada feedback. Feedback yaitu umpan balik dari audiens kepada pembicara yang bisa disebut sebuah pertanyaan, apresiasi, seperti tepuk tangan juga. Gangguan yaitu segala sesuatu yang mengganggu jalannya komunikasi. Yang 10, komunikasi antar anggota audiens, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam kelompok audiens ketika pembicara berbicara. Namun ada pula kelebihan dan kekurangan dari public speaking sendiri ya. Seperti public speaking yang dikembangkan oleh para ilmuwan memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu yang akan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan pengetahuan, riset, evaluasi, dan lain sebagainya yang bisa dilakukan oleh para ilmuwan secara bebas. Beberapa kelebihan teori public speaking yang telah ada antara lain telah mampu menggambarkan elemen-elemen dalam komunikasi publik secara lengkap, mampu menunjukkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melakukan komunikasi publik dan lain sebagainya. Hanya saja, teori public speaking pada umumnya tidak berbicara tentang bagaimana melakukan public speaking dengan tenang, mengatasi grogi, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itulah banyak dilakukan penelitian dan observasi tentang bagaimana seseorang dapat melakukan komunikasi publik dengan menarik, terlihat tenang atau menguasai, dan lain sebagainya. Sampai di situ saja pertemuan kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini juga ya. Saya Muhammad Thorik, pamit undur diri. Dadah.